jumpa, kembali bertemu dengan saya, Vivi Silawati, SST, SKM, MKM. Apa kabar saudara-saudara? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai SPSS. Apakah saudara pernah mempelajarinya? Ya, tentunya sebagian sudah pernah ya. Kita akan kembali mereview apa itu SPSS. Silakan yang sudah memprogram SPSS di laptopnya bisa dibuka. Baik, kita lihat pada slide pertama apa yang dimaksud dengan SPSS. Bisa kita lihat bahwa SPSS adalah paket program statistik yang berguna untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. SPSS juga dapat digunakan untuk membantu kita dalam menyajikan data. Nah, kita lihat di sini bahwa file data ya dapat dimodifikasi, kemudian dapat dianalisis. Ya, serta kita juga dapat membuat grafik di SPSS. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana langkah di dalam SPSS. Jika saudara sudah berhasil membuka SPSS di laptopnya, kita bisa sama-sama mempraktekannya. Setelah SPSS tampil di dalam layar monitor laptop kita, saudara bisa memanggil SPSS dengan cara melakukan klik di ikon SPSS-nya. Tetapi jika memang belum muncul di layar, kita bisa memanggil di dalam settingan terhadap file-file yang sudah ada. Ya, jadi kita klik, kita cari ikonnya, kemudian kita klik sebanyak 2 kali. Setelah diklik tentunya akan muncul program SPSS. Ya. Tadi saya katakan jika tidak ada ikon, kita bisa klik start, kemudian kita bisa mencari programnya. Biasanya programnya akan tertulis SPSS seperti ini, ya. Dan caranya sama, harus diklik sebanyak 2 kali. Setelah kita mengkliknya, kemudian kita bisa melihat di dalam layar, ya. Saudara sudah ada yang berhasil? Ya, jika sudah berhasil, lihat dalam tampilannya ada data editor, ya. Nah, nanti setelah data kita olah, di dalam SPSS akan kembali muncul window atau jendela yang menampilkan outputnya. Ya. Nah, setelah kita lihat di dalam jendela atau layar monitor kita, ya, kita bisa memasukkan data ke dalam SPSS, ya. Nah, tentunya untuk kita bisa menginput data ke dalam SPSS, kita harus memiliki data yang terstruktur, ya, kemudian dan memiliki jenis data tertentu. Data kita bisa berbentuk numerik atau berbentuk kategorik. Betul ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada contoh 3 variabel. Apa saja? Yang pertama adalah variabel ya, ada namanya, kemudian ada umur dan ada berat badannya. Nah, tentunya kita harus memasukkan dulu variabel-variabel ini ke dalam SPSS, ya. Nah, selanjutnya bisa saudara lihat di sini, ini adalah tampilan bila program SPSS sudah kita buka. Ya, di laptopnya apakah sudah muncul tampilan seperti ini? Ya, jika sudah muncul, bisa saudara perhatikan bahwa dalam tampilan SPSS ada data view dan ada variable view. Ya, apalagi yang ada? Ada file, ada edit,
ya. Kemudian ada view, ada data, ada transform, ada analyze, grab sampai dengan help, ya. Dan di sini adalah bantuan-bantuan lain yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita lihat satu persatu apa yang dimaksud ya dengan file. Nah, kita lihat di sini file ya. Sebentar, kita lihat kembali. Oke. Nah, ya. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan file ya? Nah, file ini adalah tampilan ya, untuk kita bisa melihat data-data yang sudah masuk atau yang sudah di-save di dalam program SPSS. Ya. Nah, di sini kita lihat bisa juga file ini digunakan untuk membuat data baru ya. Jadi data baru yang mau kita buka atau yang mau kita masukkan, kita bisa buka di file, atau file ini juga bisa untuk menyimpan data yang sudah kita masukkan ke dalam SPSS atau sudah kita olah ya. Kemudian kita lihat ada yang dinamakan edit ya. Nah, edit ini digunakan untuk membantu kita di dalam memodifikasi, kemudian mengcopy ya, menghapus, mencari dan mengganti data ya. Nah, selanjutnya adalah view ya. Nah, view ini digunakan untuk mengatur font ya, berapa besar ukuran daripada angka atau tulisan yang kita masukkan. Selanjutnya ada data ya. Data ini ya mendefinisikan nama variabel, mengambil dan menganalisis data serta dapat digunakan untuk menggabungkan beberapa data. Berikutnya ada yang disebut dengan transform ya. Nah, jadi data-data yang sudah kita masukkan dapat kita kelompokkan ya. Dapat kita kelompokkan bila kita ingin mencari data kita ya. Tadinya kita sudah men-save dalam bentuk berat badan kilogram, kemudian kita ingin merubah menjadi gram, itu bisa kita gunakan di transform ya. Jadi nanti di transform ini ada beberapa cara untuk kita mengelompokkan data. Nanti kita akan lihat ya. Selanjutnya adalah analyze ya. Nah, analyze ini digunakan untuk kita melakukan pengolahan data. Ya, jadi sampai kita mulai dari prosedur, kemudian sampai ke tingkat yang kompleks ya. Jadi mulai dari data yang sederhana untuk kita analyze sampai dengan ke data yang kompleks, ke multivariat ya. Jadi kita bisa menggunakan SPSS untuk mengolah data kita. Caranya adalah dengan kita mengklik analyze ya. Selanjutnya adalah graph. Graph digunakan untuk membuat grafik. Jadi selain dengan SPSS ya, kita tahu bahwa Excel juga bisa membantu kita di dalam membuat grafik untuk menyajikan data. Nah, tetapi dengan adanya SPSS, kita cukup mengklik graph untuk membantu kita di dalam membuat penyajian data. Sampai di sini, saudara bisa mengikuti? Ya. Saya harapkan bisa mengerti. Kita lanjutkan berikutnya adalah utility ya. Dia digunakan untuk ya memberikan informasi tentang isi file kita. Berikutnya apa lagi? Ya, ada yang namanya window ya atau jendela. Jadi, dia digunakan untuk berpindah-pindah antar jendela ya. Jika kita ingin melihat
data yang sudah kita input ya, atau kita ingin melihat ke data hasil output kita. Satu lagi ada yang namanya help ya. Jadi help ini jika kita ya mengalami kesulitan atau ada hal yang tidak kita mengerti dari program tersebut, kita bisa mengklik help untuk memberikan informasi atau bantuan. Selanjutnya bisa saudara perhatikan bagaimana cara kita memasukkan data. Ya, jadi setelah kita dapatkan data dari responden, data ini harus kita entry ke dalam SPSS. Nah, kita harus memberi label ya. Artinya kita memberi nama pada variabel kita. Misalnya variabel kita adalah pendidikan ya. Biasanya kita menulisnya hanya singkatan saja dulu ya, bisa seperti ini, atau kita bisa tulis labelnya yaitu dengan kata-kata didik. Nah ya, jadi disesuaikan dengan peneliti atau kita, kira-kira label apa yang bisa kita buat untuk nama dari variabel kita. Selanjutnya yaitu kita harus mendefinisikan daripada tipe variabel kita. Ya, apakah variabel ini adalah numerik atau kategorik ya. Nanti ada beberapa pilihan ya, seperti string, numerik dan sebagainya. Kemudian kita juga harus memperhatikan kembali data kita. Apakah dia merupakan data desimal atau tidak. Nah, nanti kita bisa sesuaikan desimalnya itu berapa angka di belakang koma. Ya. Nah, tadi setelah kita memberi label dari variabel, kita juga bisa memberi value ya. Nah, value ini biasanya kita gunakan untuk mengelompokkan data. Jika data kita adalah data kategorik, seringkali kita mengelompokkan data diantaranya seperti apakah dia umur beresiko tinggi atau umur beresiko rendah. Ya. Nah, berikutnya saudara perhatikan yang dimaksud dengan atau cara mengedit data. Ya, jadi kita ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan di dalam mengedit data, mulai dari menghapus isi sel, ya, kemudian menghapus baris, mengcopy sampai dengan menyisipkan baris. Nah, jika kita sudah membuat kolom-kolom, tapi ternyata ada data yang belum kita masukkan dan kita ingin menyisipkannya di antara dua kolom yang ada. Nah, itu bisa kita gunakan atau bisa kita lakukan dengan melakukan edit data, kemudian menyisipkan baris, ya. Nah, berikutnya saudara bisa kita lihat di sini bagaimana cara kita menyimpan data yang sudah kita buat di dalam SPSS, ya. Nah, bisa saudara lihat jika kita mengklik file, ya, kemudian kita bisa membawa kursor kita ke dalam atau ke tulisan yang tertulis save, ya. Nah, contohnya bisa kita lihat di sini kita sudah punya data ya tentang BBLR. Nah, jika dia sudah muncul di situ, kita bisa menulis nama daripada file kita. Ya, kita bisa membuat di file name. Setelah kita membuat tulisan, kita bisa mengklik kata atau tulisan save, ya. Nah, nanti di situ akan muncul ya apa file yang sudah kita save di dalam monitor My Dokumen kita, ya. Jadi kita bisa menyimpannya di My Dokumen atau kita juga bisa menyimpannya di file data D, ya. Nah, berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan save in, ya. Anda bisa memilih ya
atau di mana kita akan menyimpan data kita, ya. Jadi kita bisa memilih, tadi saya katakan, ya, apakah kita akan menyimpan di drive A untuk disket, ya. Nah, berikutnya ada yang dimaksud dengan file name, ya, di dalam kolom yang tadi, ya. Tadi saya katakan bahwa file name adalah tempat kita untuk mengetik atau menuliskan nama file yang ingin kita simpan, ya. Nah, kemudian kita juga tadi saya katakan bisa menyimpannya di data D atau di drive C, ya. Nah, berikutnya bagaimana kita memanggil atau mengaktifkan kembali data yang sudah kita simpan. Caranya kita harus mengklik kembali file, ya, mengklik file, kemudian kita pilih open, ya, kemudian akan muncul beberapa nama-nama daripada file yang ada di dalam laptop kita. Nah, kita pilih file yang sudah kita beri nama, ya. Jadi harus ingat apa nama filenya. Berikutnya ada yang namanya login, ya. Jadi kita bisa mengganti tempat di mana kita menyimpan file, ya. Oke, sampai di sini saudara bisa memahami penjelasan saya? Iya, saya rasa semua bisa mengerti. Kita lanjutkan ke slide berikutnya, ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam tampilan ini, kita lihat file kita. Tadi kita save filenya dengan nama latihan, ya. Nah, di sini kita lihat mana file latihan. Nah, ini file yang sudah kita save tadi dengan nama latihan, ya. Kemudian setelah dia muncul, kita bisa mengklik file ini sebanyak 2 kali, ya, supaya dia bisa terbuka. Nah, berikutnya tadi saya katakan bahwa SPSS berguna untuk melakukan yang namanya modifikasi data. Nah, yang pertama, jika kita melakukan transformasi, kita bisa melakukan yang namanya record, ya, yaitu mengubah variabel numerik menjadi variabel kategorik. Nah, kita sudah punya data tentang umur responden. Dari umur yang ada, kita ingin mengkategorikannya, ya. Nah, kita bisa menggunakan bantuan record. Selanjutnya, kita bisa melakukan yang namanya compute, ya, yaitu kita melakukan pengoperasian matematika, ya. Jadi apakah kita ingin melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian dan perkalian, ya, kita bisa menggunakan compute, ya. Nah, misalnya kita ingin melihat data kita, ingin kita rubah menjadi gram, ya. Kita punya data dalam bentuk berat badan kilogram. Kita ingin merubah menjadi bantuan gram. Tentunya kita harus tahu berapa, ya, besarnya kalau kita ingin merubah dari kilogram menjadi gram. Jadi kita harus tahu 1 gram berapa kilo, seperti itu, ya. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pengoperasiannya, ya. Berikutnya apalagi yang ada di transformasi, yaitu ada yang namanya if. Nah, if ini digunakan untuk kita, ya, membuat yang namanya variabel baru, tapi dari data yang sudah ada, ya. Nah, berikutnya yaitu select, ya, di mana select ini berguna untuk kita mengolah dan menganalisis data, tapi hanya dari kelompok tertentu saja. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan yang namanya merge, ya. Jadi merge ini bisa dilakukan di dalam SPSS untuk menggabungkan data yang ada. Nah,